Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diakinanti Perwitasari dengan NPM 183112351550224 ingin mempresentasikan mengenai proposal skripsi dengan judul Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, Studi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Pada penulisan proposal terdapat sistematika penulisan proposal yang terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2, tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori, dan kerangka pemikiran. Dan pada bab 3 yaitu bab metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan lokasi dan waktu penelitian. Kemudian pada bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang masalah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 12 tahun 2015 tentang tujuan reformasi birokrasi, yaitu menjadikan birokrasi yang akuntabel, menjadikan birokrasi yang efektif dan efisien, dan menjadikan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan dari reformasi birokrasi, diterapkanlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, di mana SAKIP bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan dan kinerja organisasi. Maka pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diterapkan SAKIP dengan tujuan yaitu menjadi acuan dalam penelitian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD melalui indikator dan program yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan SAKIP, sehingga hal ini akan mempengaruhi penyelenggaraan reformasi birokrasi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerapan SAKIP. Maka dari itu, peneliti memiliki rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 12 tahun 2015 melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian terdapat tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan reformasi birokrasi dalam peningkatan kualitas kinerja instansi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan kemudian terdapat manfaat penulisan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau pada bab 2, tinjauan pustaka, terdapat penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan, yaitu yang pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prita Raska pada tahun 2012 dengan judul Efektivitas Reformasi Birokrasi di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hasni Yusrianti dan Rika Hendasafitri pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jajang Badruzaman dan Irna Khairunisa dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP terhadap penerapan Good Governance. Kemudian terdapat kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu
teori birokrasi, teori kinerja, teori sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, dan teori e-government. Pada teori birokrasi, peneliti menggunakan teori dari Blow dan Page tahun 1956 yang mengemukakan bahwa birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Sebagaimana dinyatakan oleh Blow dan Page, bahwa birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang besar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan, karena pada organisasi pemerintahan segala sesuatunya diatur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya diperlukan hubungan informal. Kemudian teori kinerja. Peneliti menggunakan teori Rifai dan Basti. Menurut Rifai dan Basti tahun 2005, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Maka dari itu, menurut Rifai dan Basri, terdapat 3 elemen pokok untuk mengoptimalkan kinerja, yaitu yang pertama, deskripsi jabatan. Dalam hal ini menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab suatu jabatan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, bidang hasil dengan indikator harus jelas. Dalam hal ini, seorang pejabat harus mengetahui indikator atas keberhasilan tugas yang dikerjakan. Dan yang ketiga, standar kinerja. Hal ini merupakan suatu yang sangat penting karena standar kinerja menunjukkan keberhasilan atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. SAKIP merupakan sistem yang dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan suatu instansi pemerintah. Dalam hal ini, SAKIP dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah. Dan yang keempat, ada e-government. E-government atau electronic government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Menurut Eko Indrajit tahun 2002, pada hakikatnya e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat meningkatkan hubungan antara pihak-pihak lain, individu, masyarakat, atau instansi yang berguna untuk pemanfaatan seperti peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Kemudian terdapat kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti, yaitu terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi, seperti target dan realisasi pada program dari SKPD yang belum tercapai atau tidak sesuai dengan target, sehingga hal ini membuat kinerja organisasi sulit untuk diukur. Dan yang kedua, hal yang menyebabkan realisasi dan target pada setiap program SKPD belum maksimal. Kemudian, dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diatur dalam Pergub Nomor 121 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan SAKIP dengan tujuan yang pertama, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penilaian kinerja organisasi dalam rangka memacu kontribusi maksimal organisasi.
Yang kedua, menjadi alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang, mulai dari level provinsi hingga unit kerja operasional. Dan yang ketiga, menjadi standar metode penilaian kinerja organisasi. Maka dari itu, peneliti menggunakan teori menurut Rifai dan Basri tahun 2005 tentang keberhasilan kinerja yang menyangkut 3 hal pokok penting, yaitu deskripsi jabatan, bidang hasil dengan indikator yang jelas, dan standar kinerja. Maka tercetuslah judul Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah atau SAKIP Studi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Pada bab 3, metodologi penelitian, terdapat pendekatan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian terdapat informan penelitian. Dalam hal ini, informan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu terdapat pada informan kunci, informan utama, informan pendukung. Maka informan kunci dalam hal ini yaitu Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Bapeda DKI Jakarta. Yang kedua, informan utama yaitu staf ahli Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Bapeda DKI Jakarta. Yang ketiga, informan pendukung yaitu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Bapeda DKI Jakarta. Yang keempat, informan pendukung yaitu Kepala Subbidang Rencana Kerja Perangkat Daerah Bapeda DKI Jakarta. Dan yang kelima, informan pendukung yaitu Kepala Subbidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian terdapat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan itu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan observasi. Kemudian data sekunder merupakan data pendukung yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan studi dokumen dan studi pustaka. Kemudian terdapat teknik pengolahan data dan analisis data. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu output hasil pengumpulan data dipresentasikan dalam format angka, format string, format alfabet, format alfanumerik, dan bentuk grafik seperti diagram, grafik peta, dan lain-lain. Kemudian analisis data. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi pustaka. Kemudian pada reduksi data, yaitu peneliti menyeleksi data untuk memfokuskan data mentah menjadi sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini, peneliti mereduksi data dari hasil data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi pustaka. Yang ketiga, penyajian data. Setelah dilakukan pengumpulan data dan reduksi data, maka data tersebut disajikan oleh peneliti dengan teknik pengolahan data dan kemudian ditarik kesimpulan atas hasil penelitian. Maka dari itu, untuk melaksanakan penelitian, maka peneliti menggunakan lokasi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda DKI Jakarta yang dilakukan selama 4 bulan pada tahun 2021 sampai 2022. Terima kasih.